Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Awalin Hadi Tamara, NIM 013, akan menjelaskan sedikit tentang peralatan medis di instalasi gawat darurat atau yang biasa disebut dengan IGD. Nah, apa itu IGD? IGD adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit atau lanjutan bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain menderita penyakit atau cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, menurut Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Alat pertama yaitu defibrilator, yaitu alat untuk menghentikan irama jantung yang tidak normal. Dengan ini, irama jantung pasien dapat kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan merek Minray tipe D6 plus monitor. Dengan power daya AC 100 hingga 240 VAC 1,8 sampai 0,8 ampere dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Untuk daya DC-nya 12 VDC dengan 190 watt. Lalu baterai 6,6 Ah 14,8 volt yang dapat diisi ulang. Untuk bentuk gelombangnya maksimal 3 saluran menggunakan kecepatan kertas 25 mm per second dan 50 mm per second dengan lebar 50 mm. Didesain 4-in-1 dengan defibrilator manual, AID, pacer, pasien monitor, 4 jejak layar TFT 8,4 inch yang menawarkan visibilitas ECG yang jelas. Lalu ada pasien monitor yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien, yang menampilkan parameter-parameter yang dibutuhkan dokter untuk mengecek keadaan pasien selama 24 jam secara penuh secara real time. Dengan menggunakan merek Yonkar multiparameter pasien monitor E10. Menggunakan persyaratan daya AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Dengan daya DC, baterai isi ulang internal, lalu ada baterai litium 4000 mAh 11,1 volt. Untuk lingkungan transportasi dan penyimpanannya dengan suhu minus 20 sampai 60 derajat Celcius dengan kelembapan kurang dari sama dengan 93 derajat. Dengan tampilan layar 10 inci TFT warna asli dengan lingkungan operasi suhu 0 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan kurang dari sama dengan 85%. Untuk alat selanjutnya yaitu infus pump, yaitu alat yang berfungsi untuk membantu memompa cairan tubuh ke dalam tubuh pasien atau sebagai alat bantu ketika cara manual tidak bisa digunakan. Untuk spesifikasinya menggunakan merek Inmin tipe EN-V7 Smart dengan alarm VTBI hampir habis, VTBI diinfuskan, tegangan tinggi, gelembung udara, baterai hampir kosong, baterai kosong, tidak ada catu daya, alarm pengingat kesalahan tetes, KFO selesai, pintu terbuka. Dengan daya tahan baterai kurang lebih 9 jam dengan kecepatan aliran 250 ml per jam dengan laju aliran 0,01 sampai 1200 ml dengan berat 1,6 kg dengan akurasi laju aliran plus 5% dengan pengaturan bolusnya dapat diprogram manual maupun diprogram dengan mode infus 7 mode, tingkat oklusi 4 jenis mmHg, KPA, BAR, dan PSI. Lalu alat selanjutnya yaitu vena detector atau vena viewer yang digunakan untuk melihat pembuluh darah vena di telapak tangan sebelum melakukan pemasangan jarum infus ke pasien. Spesifikasinya menggunakan merek probe dengan tipe GM VPISM-C. Dengan metode probe teknologi infra merah non-invasif dengan pembesaran hingga 1 kali, 2 kali, dan 4 kali yang dapat menyesuaikan kecerahan secara otomatis berdasarkan vena yang ditargetkan dengan cahaya khusus yang menunjukkan pembuluh darah lebih jelas menggunakan sumber cahaya khusus. Freely rotating kamera, portabilitas, kemampuan memutar kamera secara
secara penuh karena produk dapat digunakan dengan leluasa mengikuti lokasi pasien secara real time dengan baterai internal 1,5 jam. Lalu ada syringe pump yang mengatur kuantitas, waktu, dosis penyuntikan cairan obat dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu menyuntikkan berkali-kali. Dengan merek Terumo tipe SS700 dengan ukuran dan berat 38,1 cm, 12 cm kali 11,2 cm berbobot 2 kg. Berukuran 5, 10, 20, 30, 50 atau 60 ml. Dengan rentang tingkat aliran 0,01 sampai 150 ml per jam atau 5 ml 0,01 sampai 300 ml per jam atau 10, 20, 30 ml dengan 0,01 sampai 1200 ml per jam atau 50 atau 60 ml. Untuk akurasi tingkat alirannya terbagi menjadi dua, yaitu akurasi mekanis, akurasi jarum suntik dengan plus minus 1% dan akurasi jarum suntiknya kurang lebih 3%. Menggunakan alarm oklusi, hampir kosong, baterai lemah, plunger atau kopling terputus, jarum suntik terputus, kabel AC atau DC terputus. Untuk catur dayanya menggunakan AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Lalu selanjutnya ada ventilator yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan, mendorong oksigen masuk ke paru-paru pasien dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh. Dengan merek Hamilton G5 ventilator, dengan status ventilasi, gambaran visual dari ketergantungan ventilator, proses penyapian berdasar oksigenasi, eliminasi CO2 dan aktivitas pasien. Dengan alarm khusus, konsentrasi oksigen, pemutusan sambungan, pemeriksaan pengaturan, sensor aliran, catur daya, baterai, dan pasokan gas. Untuk pasokan oksigen udaranya menggunakan 200 sampai 600 kPa atau 29 sampai 86 PSI dengan aliran maksimumnya 120 liter per menit. Untuk tegangan inputnya 100 sampai 240 volt, kurang lebih 10%, dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz dengan konsumsi daya maksimum 210 volt ampere. Lalu ada ECG atau elektrokardiogram yang mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung sebagaimana jantung berkontraksi, dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan. Dengan merek 3-Ray Resting Electrocardiogram tipe ECG 2212B yang akan mendapatkan aksesoris standar, yaitu berupa kabel pasien 1 unit, elektroda tungkai 4 buah per set, dan elektroda dada 6 buah per set, kabel listrik 1 piece, kertas thermal 1 gulungan, sekringnya 2 buah, dan kabel grounding 1 piece. Berfitur mesin EKG 12 saluran portable dengan interpretasi, manual auto analisis aritmia, metode penyimpanan 210 mm, 12 channel, perekaman dengan irama utama, baterai Li-ion isi ulang dengan catur daya AC 110 sampai 230 volt dan frekuensinya 50 atau 60 Hz. Untuk tracheostomy tube, yaitu tracheostomy sendiri adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada saluran udara atau trakea agar dapat dipasangi tabung pernafasan. Tracheostomy mempunyai fungsi membersihkan sekresi dengan inner kanula dan untuk memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru pasien. Dengan merek Portec Blue Line Extra Tracheostomy Tube Fan Kit berbahan PVC termosensitif berbentuk busur halus yang ujungnya meruncing mempercepat penempatan pelepasan tabung tracheostomy bagian dalam dan kanula. Konektornya panjangnya 15 mm dengan manset
soft seal cuff, lembut seperti apel, tekanan rendah, volume tinggi, minim tekanan area trakea saat intubasi, mengurangi penyerapan N2O, gerak manset dinamis. Untuk balon pilot saluran tengahnya mencegah keruntuhan manset yang menghasilkan volume udara yang tidak akurat yang dimasukkan ke dalam manset. Lalu ada nebulizer, yaitu alat bantu pernafasan yang menyediakan terapi yang cepat dan efisien, serta laju nebulasi yang dapat diandalkan untuk pengobatan asma, bronkitis kronis, dan gangguan pernafasan lainnya. Dengan merek Philips Inspire Essence, spesifikasinya waktu perawatan 5-7 menit dengan laju aliran maksimum 9,4 liter per menit, dengan modus operasi 30 menit atau 30 menit lepas, sumber dayanya 120 volt, frekuensi 60 Hz dengan 1,7 ampere. Dengan tekanan maksimumnya 44 PSI dengan laju aliran operasi 7 rpm per 10 PSI. Kapasitas nebulasinya 8 mili dan berat produknya 1,5 kg. Lalu ada tensi digital, yaitu alat untuk mengukur tensi darah secara mudah dan langsung, menunjukkan angka tensi darah dengan hasil yang akurat. Menggunakan merek Omron bertipe HEM 8712 berdimensi 103 mm x 80 mm x 129 mm dengan berat 250 gram tanpa baterai, menggunakan baterai 4 alkalin 1,5 volt, berindikator detak jantung tidak teratur, hipertensi, pemakaian manset, tingkat tekanan darah, gerakan tubuh, dengan rata-rata 3 pengukuran terakhir, dan 60 memori. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.